Assalamualaikum dulur, nama saya Mariono, asli Bojonegoro, Kecamatan Tambarejo, Desa Mulyarejo. Tepatnya saya anak pertama dari Bapak Matari dengan Ibu Marmi. Saya 4 saudara, adik saya yang pertama perempuan, yang kedua juga perempuan, dan yang ketiga laki-laki. Dulur, saya hanya mau berbagi untuk dulur-dulur dan untuk diri saya pribadi, bahwasanya dalam kehidupan ini yang saya alami dulur ya, dari kecil saya dibesarkan dari keluarga yang biasa-biasa, tidak terlalu kaya dan juga tidak terlalu miskin. Kakek saya yang dari bapak saya bernama Sarwan, dan nenek saya yang dari bapak saya bernama Sarmijah. Terus yang kakek saya dari ibu saya bernama Sarwan, dan nenek saya yang dari ibu saya bernama Haji Warsini. Dan saudara dari bapak saya, kalau tidak salah 5, dan saudara dari ibu saya kalau tidak salah 4. Ini dulur-dulur ya, dalam kesunyian malam ini saya mau sedikit bercerita di perjalanan hidup saya yang di waktu kecil saya dibesarkan dari keluarga yang biasa-biasa, dan keseharian saya dulu mengembala sapi sambil sekolah SD, sudah mengembala sapi sampai masuk ke bangku SMP pun sama, masih mengembala sapi dan membantu orang tua saya di kebun. Terus setelah saya lulus dari SMP dulur, karena mungkin dulu saya anaknya nakal, bandel, jadi orang tua saya itu tidak percaya mungkin kalau saya masuk di bangku SMA. Karena saya nakal, jadi dulu saya disuruh di pesantren, dan di pesantren pun sama dulu. Mungkin yang pertama di pesantrennya beliau Mbah Maimun almarhum, yang bapaknya Mbah Basir almarhum juga. Saya sempat menimba ilmu agama di sana, tapi tidak lama dulu, entah
itu berapa bulan aja atau sampai setahun nggak tahu itu dulu. Akhirnya mungkin memang belum jodohnya atau bagaimana, saya menimba ilmu di sana. Akhirnya saya pulang lagi ke orang tua saya dulu. Bapak saya marah, mama saya marah karena saya disuruh mencari ilmu, karena dulu nakal, dulu dia bandel. Saya juga enggak kerasan, cepat boyong katanya. Karena dimarah-marah, karena saya memang, maaf sebelumnya dulu ya, mungkin bandel, saya memilih untuk merantau dulu di Surabaya ya, sebagai itulah dulu kerja di kuliner kayak gitu, di warung-warung. Akhirnya nggak kerasan juga dulu, pulang ke rumah lagi, ke kampung. Akhirnya dimarah juga karena disuruh di pesantren tidak kerasan, kerja pun juga begitu. Akhirnya saya pergi lagi dari rumah itu, rantau lagi ke Jakarta dengan modal uang tuh kalau tidak salah tuh 50.000 gitu. Dan itu saya berangkat berdua sama Nasiruddin, teman saya waktu kecil. Saya berangkat dari desa karena dia ini ternyata, tak pikir bawa bekal ongkos dulu, ternyata nggak bawa ongkos. Uang itu saya berikan tiket kereta api, ternyata sampai di Semarang saja dulu. Sesampainya di Semarang, uang itu habis. Setelah habis, terpaksa kita nginep di teman kita di Semarang, teman waktu kecil saya, mengembala sapi itu. Kebetulan beliau kerja di salon kecantikan. Saya ditampung di situ selama 1 minggu, makan tidur di situ. Semoga Tuhan pun balas kebaikannya ya. Akhirnya karena niat saya di Jakarta, dikasihlah saya uang untuk ke Jakarta. Sampai di Jakarta pun dulur, karena ngasih uang itu juga kita berdua ya, 100.000 kalau tidak salah dulur. Itu buat beli tiket dari Semarang ke Jakarta tuh berdua juga entah tinggal berapa ribu aja kan dulur. Akhirnya pun tidak sampai ke tempat teman-teman saya di kampung, temanku Angon, temanku mengembala sapi dulu itu, tidak sampai ke mereka. Saya sampai di Pasar Senen saja, dan saya di situ kehabisan ongkos juga dulu. Padahal udah tidak makan, tidak minum, kadang sehari semalam tuh cuma minum teh hangat aja pernah dulu. Dan waktu dulu kan masih telepon pakai koin itu dulu. Saya telepon teman-teman saya tuh yang di Jakarta. Kebetulan tetangga saya yang cewek itu ada perempuan lah, pernah saudara juga kerja di sana. Saya telepon kalau saya ini berada di stasiun Senen, dan akhirnya dijemputlah dulu sama teman-teman saya dulu, teman Angon saya, dijemput mereka di Pasar Senen. Dan akhirnya dijemput karena mungkin backgroundnya bandel juga, turun nakal. Akhirnya di situ sama teman-teman di Jakarta kerja di proyek ya, di proyek dapat uang pun juga buat habis-habis, juga begitulah namanya, sedikit nakal dulu.
entah bertahan berapa lama, mungkin dulu entah 3-4 bulan lah, saya juga nggak kerasan lagi dulu, pulang lagi ke kampung lagi. Setelah sampai ke kampung, otomatis bapak sama mama juga marah lagi, karena itu kembali di kenapa disuruh di pesantren ndak mau, malah milih minggat, milih cari uang, dan ternyata juga tidak dapat uang. Akhirnya saya marah dan disuruh ke pesantren lagi dulu. Saya ke pesantren lagi, di pesantrennya beliau Mbah Imam Muhadi Nganjuk di Bang Bogor Tanjung Anom, beliau almarhum. Semoga beliau dan keluarga beliau dan nasab-nasab beliau selalu mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala, dan saya selaku pernah menimba sedikit ilmu dari saya, karena saya juga sebentar mendapat berkahnya dari di sana juga tidak lama, mungkin dulu ada kurang lebih setahun lah, saya juga tidak kerasan lagi dulu, pulang lagi ke kampung. Setelah sampai kampung dimarah lagi, karena disuruh mengaji juga tidak kerasan lagi katanya. Akhirnya saya juga memilih merantau lagi dulu, ke Kalimantan Barat, karena sana jauh dulu, jadi agak lama di sana, mungkin setahun atau baru pulang lagi. Dan di sana kerja pun di hutan dulu, mikul kayu, lok itu, ngerakit, ngerubah kayu, meluncur kayu, pokoknya intinya mengeluarkan kayu dari hutan itu, sampai inso. Ya itulah pengalaman dulu di sana, banyak teman-teman di sana gitu. Pulang setahun kembali lagi ke sana tuh, juga begitulah ceritanya. Akhirnya suatu ketika saya pulang dari sana, saya menyukai anak tetangga saya dulu yang bernama Siti Fatimah, karena tetangga dulu ya, namanya tetangga, mungkin kalau kita tuh ngobrol sampai malam, katakan pacaran itu kan tetap aib nama tetangga. Jadi kan karena sudah saling suka, saling setuju, kita direstui hubungannya dan sampai ke jenjang pernikahan dulu. Itu cerita dari kehidupan pribadi saya dulu. Dan kita berdua mendapat restu dari orang tua, kita menikah. Tidak salah 2009 kita menikah Agustus ini. Terus 2011 alhamdulillah kita dikaruniai anak pertama laki-laki. Itulah dulur, karena mungkin di kampung dulur ya, perekonomian agak susah, jadi aku kembali lagi ke Kalimantan Barat lagi dulu. Di sana ada mungkin setahun kurang lebih lah, karena tak tinggal agak lama. Akhirnya istri saya yang bernama Siti Fatimah itu
menyusul. Saya di Kalbar sama ipar saya ke sana karena si ipar saya ini juga pernah kerja sama di Kalbar sana dulu. Di sana mungkin setahun atau 2 tahun lupa sama istri saya itu. Akhirnya Tuhan mengaruniai saya untuk mempunyai anak yang kedua, karena istri saya takut untuk melahirkan di sana. Akhirnya dia ngajak balik ke Jawa, baliklah kita berdua, karena di kampung kembali lagi karena sulit perekonomian. Ya gitulah. Terus timbullah mitos-mitos yang enggak, dan Allah menguji hubungan saya dengan istri saya, dan ujian saat itu sangat berat bagi saya waktu itu. Dulu orang tua saya sakit parah, dan beliau meminta yang enggak pada saya, dan bahkan beliau sempat koma kalau tidak salah sehari semalam. Dan dalam bangun komanya itu beliau meminta lagi pada saya untuk tidak jadi dengan istri saya. Mungkin karena beliau ini mempercayai atau meyakini yang di dalam dadanya itu percaya yang berlebihan, jadi sampai menimbulkan penyakit itu mungkin. Dan dari saya tidak bisa berbuat apa-apa karena dua-duanya hal yang sangat sulit saya terima sebenarnya. Yang pertama, ibu saya meminta saya tidak jadi atau bercerai sama istri saya. Jadi saya bingung, saya sering menangis ke para ustadz, para kiai saya untuk mencari jalan keluar. Saya sering sendiri, saya bingung. Di satu sisi ibu saya meminta, ya kalau dipikir ya meminta yang enggak benar kayak gitulah. Tapi ya Allah alam lah, semoga beliau pun diampuni dosa-dosanya kalaupun salah. Akhirnya terjadi benar-benar saya mengalah. Saya memohon ceraikan sepihak dengan istri saya itu, yang sebenar-benarnya saya sangat menyayangi dan mencintai mereka berdua. Saya berkata terus terang pada istri saya menangis, anak-anak saya menangis, dan kalau ingat saya pun ingin menangis dulu. Akhirnya saya mengajukan di pengadilan untuk menceraikan istri saya. Istri saya pasrah dengan keputusan saya, dan saya pun berjanji pada istri saya, jika nanti ibu saya sudah sembuh, saya akan menikahi lagi seperti
yang dulu. Dan alhamdulillah benar dulu, setelah perceraian itu ibu saya sembuh dari sakitnya, entah kebetulan atau entah ini ujian dari Allah. Beliau sembuh dan pulang dari rumah sakit ke kampung lagi ke rumah saya, dan saya pun setiap hari sedih juga itu. Saya yang menikahi tetangga dekat saya, yang setiap hari ketemu anak-anak saya, ketemu anak saya, ketemu istri saya, dengan saya dalam hati yang paling dalam masih mencintai mereka. Beliau sampai saat ini beliau sering ketemu, kita menangis bersama, kita sering nangis nangis bersama, bagaimana itu terus yang kita bicara. Dan suatu ketika karena saya masih benar-benar menyayangi mereka dulu, ada jalan lagi, saya menikahi istri saya gitu. Tapi dengan nikah siri atau kiai itu, saya hidup bersama lagi alhamdulillah selama berapa tahun, kurang lebih 1 atau 2 tahun lagi. Dan akhirnya kita punya komitmen berdua, yaitu kita ingin merantau dan berniat untuk menitipkan anak-anak saya ke mertua saya, dan istri saya punya niat untuk keluar negeri untuk mencari modal kita nanti, supaya kalau sudah dapat modal kita bisa hidup dengan layak dan tidak bergantung ataupun tidak mengganggu orang tua, dan berniat untuk hidup dimanapun asal dengan anak-anak kita. Akhirnya niat istri saya pun diiyai oleh Allah. Beliau terbang ke Hongkong. Ini singkat-singkat saja dulu ya, mungkin nanti misalkan anak-anak saya yang tahu video ini ceritanya benar-benarnya. Setelah itu karena kita udah komitmen berdua, jelang 1 minggu istri saya tak antarkan ke Juanda, ke Sidoarjo. Cuma aku nggak bisa mengantarkan ke bandara karena dia nggak boleh katanya sama majikan, sama PT-nya. Akhirnya dia terbang ke Hongkong, saya jelang 1 minggu setelah anak-anak saya bisa tak lihat nyaman dengan anaknya mertua saya juga meneruskan niat kita berdua, yaitu saling kerja keras untuk masa depan anak-anak saya terbang kembali ke Kalimantan, tapi ini ke Kalimantan Utara dulu. Saya di sini kerja sembarang kerja. Kebetulan saya ikut kerja di bakpao, kerja keliling bakpao, dan ada hasil sedikit berbagi buat anak-anak, buat angsuran motor dulu. Ingat saya
dan di sini selama 1, 2, 3 bulan sampai 6 bulan saya komunikasi bagus sama istri saya, sering telepon, curi-curian dari majikannya sering telepon, sering bagus lah. Sering ngobrol, bercerita-cerita. Terus saya punya niat untuk mengambil transmigrasi dulu. Saya niat untuk ambil transmigrasi dan istri saya pun mengiyai dulu. Istri saya mengiyai bahwasanya nanti setelah beliau pulang dari Hongkong, setelah saya di sini kerja sambil nunggu trans, kita ingin mengajak anak-anak kita ke sini sambil dia bermodal dari saya, karena saya menyiapkan pekerjaan ataupun saya pun cari modal di sini. Itu niat kita berdua. Akhirnya setuju kan, kita ngambil tanah di Trans di SP3. Saya juga masih ingat sampai sekarang. Saya telepon dia karena ngambil Trans juga lewat tanggal berapa, 1, 2, enggak lang, biar kita terdaftar pun lewat orang-orang yang mencari keuntungan di sini. Jadi untuk itu saya harus membayar, dan istri saya membantu 4 juta dari sana. Saya masih ingat jelas semua itu. Dan setelah itu terjadilah ujian baru dari keluarga kita. Istri saya nggak mau saya telepon, istri saya nggak mau saya chat, nggak dibales, tak info nggak dibales. Saya jadi sedih. Kenapa rumah tangga saya begini? Saya nangis lagi dulu di sini di Kalimantan Utara, karena di Kalimantan Utara saya nggak punya siapa-siapa. Yang sering saya ajak komunikasi itu paling istri saya, saudara-saudara saya yang di jalan. Terus istri saya belok arah, jadi saya sedih. Dan pada intinya lah, dia memilih untuk berpisah katanya, dan dia mengungkit lagi masalah-masalah dulu waktu saya menceraikannya. Katanya saya mempermainkannya. Jadi saya nggak bisa ngomong apa-apa dulu, karena waktu itu sudah lewat, dan juga dia juga udah tahu yang sebenarnya, dan dia juga udah mau saya nikahi lagi seperti biasa, kayaknya keluarga yang banyak. Dan dia malah memilih untuk bercerai, nggak jadi sama saya. Jadi saya bingung, ya Allah, ujian apa lagi? Saya sering menangis di sini dulu, menangis berharap bahwa saya, istri saya mau kembali dengan niat yang sama. Tapi saya sudah tidak bisa membelokkan niatnya. Saya telepon mertua saya, seolah-olah juga ada dukungan di sana.
saya telepon ipar saya yang pertama juga kurang dukungan juga. Saya telepon kakak ipar yang kedua ada dukungan, cuma dia tidak bisa apa-apa. Jadi sini saya pasrah gitu, saya pasrahkan semuanya. Terus berselang waktu yang lama, saya tunggu kabar dari dia, juga tidak ada kabar. Telepon tidak mau di WA tidak dibalas, sampai setahun lebih, sampai 2 tahun saya tunggu juga nggak ada respon yang bagus. Dan dia pulang dari sana tuh, dari Hongkong pun nggak ngasih kabar aku kalau dia pulang dari sana. Jadi dalam hati saya gitu, atau ini sudah jalan dari Tuhan, saya sudah mulai ikhlas dengan semuanya itu, dengan kehidupan ini, dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Jadi saya mulai membuka hati saya untuk orang yang dekat sama saya. Kebetulan ada orang sini, beliau janda, anak 2, namanya Dewi Kumalasari. Dia dekat sama saya, dia serius dengan saya dan menerima saya apa adanya, dan saya juga cerita apa adanya di kehidupan saya, dan dia pun menerima. Dan akhirnya saya buka hati, saya nikah lagi dengan beliau, karena saya berpikir niat yang benar-benar untuk berpisah dari istri saya. Jadi saya di sini nggak punya siapa-siapa, saya bingung tempat curhat, tempat apa tidak ada. Dan saya juga musyawarah dengan orang-orang yang saya anggap tua, kiai saya. Dia juga memberi arahan bahwasanya kalaupun ini takdir saya juga, saya harus menjalani seperti itu. Akhirnya saya menikah dulur-dulur dengan beliau Dewi Kumalasari, janda beranak 2. Dan alhamdulillah dulur, pernikahan jalan sampai sekarang. Saya bekerja di sini, yang dulunya tukang bakpao, akhirnya liku-liku ini kembali sebelum menikah dulu ya, sebelum pernikahan ini terjadi. Ini masalah pekerjaan. Nah, liku jadi jual bakpo, dan istri saya juga sudah nggak mau lagi dengan saya. Saya bingung, saya memilih usaha jual nasi goreng keliling gitu, berusaha nasi goreng keliling setiap hari, dan berjalan kurang lebih 7 bulan saya keliling mendorong gitu. Saya tidak punya apa-apa di sini. Saya pakai sepeda ontel untuk belanja, terus pakai sepeda ontel, tidak punya apa-apa lah pokoknya. Tapi saya punya Allah, saya punya raga yang sehat, jadi saya merasa aman saja. Saya mendorong kurang lebih 6-7 bulan, dan saya terus mencoba
untuk mangkal di Jalan Jeruk itu dengan izin beliau Mas Askar dengan Bu Haji, dan kebaikannya dia ngasih tempat di tempat tokonya. Ya banyak liku-liku, namanya orang baru kulit. Kalau malam tuh saya kerja itu sampai pagi sendiri terus. Itu namanya kerja malam terus, ya banyak yang jahil, banyak yang gini-gini, tapi alhamdulillah terus saya sabar bisa melewati itu semua. Dan akhirnya selang berapa setahun lah, selang kurang lebih setahun, saya dibantu oleh ponakan saya, anak dari adik mama saya yang bernama Sodik dulu. Saya dibantu jualan di situ, dia menyusul ke Kalimantan Utara sini. Jadi sudah lega lah saya punya teman dari Jawa dibantu waktu mangkal sampai alhamdulillah ya ada modal. Ya singkat cerita sampai modal nikah, modal apa ya kayak gitu. Alhamdulillah pengalaman saya di sini, warga sini orang bagus-bagus, ramah dan baik dulu di Kalimantan Utara sini. Dan alhamdulillah Allah pun menempatkan saya di lingkungan yang baik, jadi saya bisa berkembang dengan baik juga, dan alhamdulillah sampai sekarang dulu. Saya pribadi dulu sangat sedih kalau dipikir dengan cerita ini, saya sangat sedih dengan liku-liku kehidupan yang saya alami itu. Tapi kita harus belajar ikhlas, bahwasanya apa yang Allah takdirkan kepada diri kita itu sendiri, itu sudah pasti itu yang terbaik untuk kita. Akan tetapi apa yang kita inginkan itu belum tentu bagus menurut Allah bagi diri kita. Begitulah kira-kira dulu. Saya cerita gini karena apa gitu. Dulu saya suka cinta dengan istri saya, dengan anak-anak saya, dan punya harapan harapan saya itu bisa hidup dan tua bersama mereka. Tapi ternyata Allah juga berkehendak lain. Saya harus ganti keluarga. Beliau Dewi Kemalasari itu Pak. Entah kedepannya itu bagaimana, tapi saya sangat bersyukur saya akan suka menerima kalau ini semua terbaik dari Allah. Saya akan ikhlas menjalaninya, dan sebenarnya saya juga enggak minta neko-neko dari Allah itu, dari Tuhan. Saya hanya meminta kesabaran, keikhlasan, dan kekuatan untuk
menjalani atau menghadapi ujian-ujian darinya. Kalau dipikir di sini saya juga sangat tersiksa batin saya jauh dari orang-orang yang saya sayang, istri saya, ya anak-anak saya, keluarga saya, tapi saya tetap harus bisa menjalaninya karena alasan saya itu satu, yaitu apapun yang kita lewati, yang kita jalani itu pasti sudah kehendak dari Tuhan Sang Pencipta kita. Jadi untuk diri saya pribadi dan untuk anak-anak saya, Tuhan pun sudah mempersiapkan cerita hidupnya masing-masing. Tapi kalau saya boleh meminta pada Tuhan, saya meminta supaya kedua anak saya diberi kesehatan jasmani dan rohani, dijadikan beliau anak-anak yang baik, yang berbakti kepada kedua orang tua, agama, dan orang-orang sekelilingnya. Saya mohon kepada Allah semoga anak saya yang laki-laki menjadi anak yang soleh, yang tangguh, yang bisa menjalani kehidupan ini dengan ikhlas dan semangat, dan bijaksana dalam menelan cerita-cerita yang sampai di telinganya, karena dia anak laki-laki. Saya punya harapan beliau lah intinya yang akan memandikan jasad saya. Dan untuk anak saya yang kedua, Yuni, semoga beliau menjadi anak yang soleha, yang baik, yang berbakti pada orang tua, dan juga menjadi anak yang cerdas juga bijaksana. Dan dengan setiap cerita-cerita yang sampai ke telinganya, aku yakin suatu saat mereka akan tahu mana yang sebenar-benarnya. Dan saya juga punya harapan dengan mereka berdua, bahwasanya dia akan menerima apapun dan ikhlas apapun itu, karena semuanya sudah berjalan dengan takdirnya, yaitu skenario dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Di sini saya di Kalimantan Utara ini selalu rindu, kangen sama mereka kedua orang tua saya yang sudah membesarkan saya dan anak-anak saya yang seharusnya menjadi tanggung jawab saya. Jadi setiap tangisan waktu mereka kelahi, waktu dia mengeluh pada orang tuanya, seharusnya saya ada di sampingnya. Dan saat itu saya juga tidak ada. Ya Allah, saya ikhlas dari ini semuanya. Ya Allah, dan aku percaya bahwasanya kalau penjagaan saya untuk anak-anak saya atau penjagaan ibunya untuk anak-anak saya itu tidak seberapa, kan tetapi jika Allah yang menjaga, maka semua akan baik-baik saja. Jadi saya punya keyakinan di dalam setiap doa-doa saya bahwa saya menitipkan penjagaan itu kepada Tuhan yang menciptakan, yang menciptakan saya. Semoga hari-hari mereka senang, hari-hari mereka sehat, hari-hari mereka ceria dan merasa terjaga, mencukupi kebutuhan rizkinya. Dialah sang penjaga yang sesungguhnya. Buat dulur-dulur saya atau keluarga saya atau anak-anak saya nanti yang menonton video ini, semoga kalian semua menerima video ini dengan ikhlas, dengan hati, dan memetik hikmah dari cerita kehidupan saya sampai sekarang ini. Semoga Allah selalu menjaga saya, anak-anak saya, kedua orang tua saya, dan anak-anak istri saya juga di sini, menjaga dengan penjagaan yang sesungguhnya. Karena aku yakin Allah, Tuhan kita itu tahu mana yang terbaik untuk kita semua. Jadi apapun itu, dari dulu cerita saya sampai sekarang, itulah yang terbaik untuk diri saya, untuk para anak-anak saya, dan untuk orang-orang sekeliling saya yang ikut dalam cerita ini.
Jadi saya akhiri video ini. Saya mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan, yang menyinggung perasaan sampai saya pribadi tidak ada maksud apa-apa. Saya hanya mau bercerita sedikit tentang perjalanan hidup saya yang dulu sampai sekarang. Kalau sekapi mekaten saya cukupi sudah. Jadi saya akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.